Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Najwa dengan NIM C1C021001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wermi Eka Putra SEMSI. Baiklah, materi yang pertama yaitu pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Selanjutnya, fungsi keuangan. Walaupun rincinya bervariasi antar organisasi, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah untuk merencanakan guna memperoleh dan menggunakan dana, serta memaksimalkan nilai organisasi. Definisi pengendalian keuangan, umpan balik mekanikal versus respon perilaku fokus sama dalam subsistem pengeluaran keuangan adalah para perilaku dari orang-orang yang ada di dalam organisasi dan bukan pada mesin. Keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi, tetapi tidak desain fokus pada perilaku manusia. Aplikasi manasikal dari pengendalian. Termometer yang mengendalikan temperatur tubuh lebih menekan pada sifat mekanikal dibanding dengan sifat perilaku. Perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil informasi akuntansi adalah lengkap akhir dari peran akuntansi. Ketika sistem pengendalian direncanakan secara tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan andal, cara tradisional sistem pengendalian terletak pada 7 faktor berikut. Yang pertama, memperkerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompetensi dan penuh integritas. Yang kedua, menghindari fungsi-fungsi yang cara memisah tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengidentifikasi wewenang terkait dengan suatu posisi sehingga ketidaksesuaian dari suatu transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Yang keempat, menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan akurat. Yang kelima, memastikan bahwa dokumentasi memadai. Yang keenam, menjaga aktiva dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aktiva tersebut. Dan yang ketujuh, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Pengendalian terpadu. Secara formal, pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, subsistem formal yang mendukung proses administratif. Perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Usaha-usaha perencanaan formal lebih dari sekedar pengisian lembaran-lembaran dokumen perencanaan. Umpan balik. Dalam organisasi yang terstruktur, fungsi-fungsi organisasi menyadari keberadaan dari rencana manajemen. Walaupun demikian, mungkin perencanaan tersebut bersifat tidak formal atau tidak diadministrasikan. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut secara rutin dihasilkan dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Interaksi pengendalian, perencanaan, operasi dan aktivitas-aktivitas umpan balik telah diidentifikasi sebagai 3 aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu. Ketika masing-masing dimensi ini dibahas, akan tampak bahwa dimensi-dimensi tersebut bukanlah aktivitas-aktivitas yang terikat. Faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Pada bagian ini, faktor konteks yang pertama yaitu ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Yang kedua, stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dari lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan
Oksigen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Yang ketiga, motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirbala atau non-profit. Ukuran-ukuran laba adalah penting dan meskipun sulit dapat menjadi indikator keberhasilan. Yang keempat, faktor-faktor proses. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam mendesain pengendalian. Proses sederhana adalah salah satu yang dapat dikarakteristikkan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik. Suatu proses yang kompleks melibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik. Pertimbangan-pertimbangan rancangan. Suatu evaluasi yang pragmatis terhadap keberhasilan secara kolektif seharusnya dapat menilai pencapaian keuntungan yang terjadi. Yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang paling penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Yang kedua, relevansi dengan teori agensi. Salah satu hal yang sangat berharga dari desentralisasi atau pendereglasi wewenang dalam pengambilan keputusan adalah jika seorang manajer mendereglasi suatu keputusan kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan manajernya. Yang ketiga, pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan yang sering kali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Suatu tantangan yang lebih logis dan lebih menimbulkan ketegangan adalah ketika manajer tidak tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pengendalian dalam era pemberdayaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengandalkan inisiatif karyawan guna mencari peluang dan merespon kebutuhan konsumen. Yang pertama, sistem pengendalian diagnostik, di mana bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja penting dalam batasan tertentu. Para manajer menggunakan sistem pengendalian diagnostik untuk memonitor tujuan dan probabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target, seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Secara berkala, para manajer menilai output dan membandingkan dengan standar kinerja pada saat itu. Yang kedua, sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Pada umumnya, sistem kepercayaan bersifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Yang ketiga, sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Sistem batasan tidaklah selalu jelas bagi para manajer senior. Banyak aturan main ditetapkan setelah skandal publik atau penyelidikan internal atas tindakan yang dipertanyakan. Selama bertahun-tahun, General Electric menetapkan aturan main bisnis dan yang melarang aktivitas yang berkenan dengan pembayaran, penetapan harga, dan alokasi biaya terhadap kontrak pemerintah yang tidak sesuai. Yang keempat, sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Sistem ini pada umumnya mudah untuk dipahami. Para manajer senior berpartisipasi dalam keputusan bawahan, memfokuskan perhatian organisasional serta belajar mengenai masalah-masalah strategi utama. Yang kelima, penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang aktif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Manajer yang baik akan bekerja secara konstan untuk membantu para karyawannya meningkatkan potensi mereka.